أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو علمنا به شيخنا الفاتحة إلى حضرة النبي جميع شيخنا ومولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan rukun yang ke-8 baris kedua dari bawah halaman 63. Rukun sembahyang yang ke-8 yaitu duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Duduk antara dua sujud. Sebab sujud dua kali termasuk rukun, maka mengetahui supaya jadi dua kali ada yang membatasi. Nah, membatasi itu duduk di antara dua sujud. Maka yang wajib itu duduknya sekedar bacaan tumakninah, sekedar bacaan subhanallah. Nah, ingat situ lawasnya subhanallah. Sedangkan bacaannya hukumnya sunat saja. Maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud yang pertama, padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Hingga duduk tersebut betul, artinya bujur-bujur duduk kita. Dan duduk engkau ketika itu di atas kakimu yang kiri. Nang kayak duduk bacaan tasahud awal tuh. Dan didirikan tapak kakimu yang kanan. Dan engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu di atas kedua pahamu. Jadi duduk di paha di batis kiri, batis kanan menungkat kita. Sedangkan tangan berandak di atas kedua paha. Dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Itu jar guru sekumpul bahari termasuk cakaibar orang berusaha tuh termasuk perusahaannya di situ. Jadi kita bujur-bujur membaca di situ sebab perusahaan dunia akhirat di situ anunya. Jadi Rabbighfirli artinya hai Tuhanku ampuni olehmu bagiku. Nah, ya Allah. Kita mau diampuni Tuhan, selamat. Dan beri rahmat olehmu akan daku, disayangi Tuhan, dilebihi Tuhan, dapat nikmat dan diberi olehmu rizki akan daku. Ini perusahaan dunia, perusahaan akhirat. Dan diberi olehmu hidayah akan daku. Sebab manusia bila kada dapat hidayah sesat. Nah, asalnya manusia ini sesat. Kadap je kita. Betul diberi hidayah lalu tarang. Dan hidayah akan daku dan apa namanya? Wajiburni itu tampil kah? Maksudnya tambal lah. Tambal olehmu akan daku. Arti ditambal tuh yang kurang-kurang, misalnya kurang ilmu ditambal lawan ilmu, kurang paham ditambal dengan paham, itu maksudnya. Itu bahasa orang bahari tampir, maksudnya ditambal. Dan apiatkan olehmu akan daku. Maksud apiatkan itu apiat lawan sihat belain lah. Arti apiat lawan sihat tuh belain. Kalau nya sihat memang sihat, kalau apiat ini
termasuk lapang, nyaman, urusan lancar, itu afiat. Dan maafkan olehmu daripadaku. Nya ada orang sihat tapi imbah stroke. Lalu sihat nannya. Kalau afiat tuh sihat tapi kada ada stroke-nya. Nah, itu afiat. Misalnya lagi sihat misalnya, berarti kayak apa aja sihat aku aja, tapi imbah patah. Kan ada juga bekasnya ya kalau. Tapi kalau afiat tuh sihat memang dan kada ada patah. Nah, itu perbedaan afiat lawan sihat. Dan maafkan olehmu daripadaku. Nah, dimaafi Tuhan. Pemahamannya kita nih rancak salah. Jadi kesalahan tuh ya kita, cuma Tuhan memaafi. Jadi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, tertinggal warfa'ni sini adalah warfa'ni kada ada ya lah. Nah, warfa'ni termasuk arti warfa'ni itu artinya angkat derajat ulun Tuhanai baik di dunia maupun di akhirat. Di sini tertinggal warfa'ni. Kada ada lah. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Nah, tambahannya warfa'ni. Jadi yang wajib itu duduknya, sedangkan bacaannya hukumnya sunnah. Cuma jadi kalau ada pertanyaan lah, doa yang paling bagus dibaca apabila waktunya itu apabila waktu kita mengerjakan perintah yang wajib, itu paling bagus doa. Nah, sekarang kita duduk perintah yang wajib tuh, lalu kita berdoa di situ. Makanya termasuk ujian guru bari perusahaan dunia akhirat di situ anaknya, karena berdoa di tempat yang wajib, di tempat pekerjaan yang wajib. Coba kalau kita berdoa misalnya di tempat yang mana misalnya di Higa Ka'bah misalnya, atau di makam wali Allah, itu kan kita ziarah pekerjaan yang sunnah, ya lah. Nah, mustajab juga di situ sama aja, cuma ini ada pekerjaan yang wajib di situ kita berdoa. Yang ke-9 sujud. Sujud yang kedua. Jadi imbah duduk antara dua sujud pulang. Sujud yang kedua serta tumakninah. Nah, jadi di sini rukunnya dibagi sini menjadi dua. Rukun sujud yang pertama termasuk 1 nomor. Sujud yang kedua termasuk 1 nomor juga. Yaitu seperti sujud yang pertama juga. Nah, pada kaifiatnya sama tata caranya. Sujud semalam sudah dijelaskan sujudnya loh. Dahi terbuka, tangan memintangi bahu, jangan memintangi kepala. Dan bacaan setelah itu maka bangkit pada kaifiatnya dan bacaannya maksudnya sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu bacaannya sama kaifiatnya. Dan setelah itu maka bangkit duduk istirahat. Apabila ia masih di rakaat pertama, kan bangkit menuju rakaat kedua. Nah, hendak bangkit itu ada duduk istirahat. Duduk istirahat itu cara duduknya sama seperti duduk antara dua sujud, sama. Tetapi kada lawas, salawas sekadar membaca subhanallah. Jadi imbah bangkit tuh duduk dulu setumat, mundur kayak mengatur posisi atau menghimpun tenaga dulu, hanya naik pulang menuju rakaat kedua. Nah, duduknya itu sunnah hukumnya. Mun hendak langsung bersujud langsung berdiri kada apa-apa juga, boleh aja juga. Nah, cuma mun hendak kita melihat situasi dulu, bila pina rasa kalau pina junjang ya Allah. Nah, maka duduk istirahat dulu situ. Pada tiap-tiap rakaat. Nah, jadi mun hendak menuju bangkit hendak ke rakaat yang berikutnya, ada dulu duduk istirahat. Pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiringi akan dia tasahud. Ya Allah, amunnya tasahud awal kada perlu duduk istirahat lagi sebab sudah duduk ya Allah. Nah, duduk tasahud awal itu sudah duduk. Setelah itu maka bangkit engkau berdiri, itu maksud akan dia tasahud itu tuh tasahud awal lah. Nah, setelah itu maka bangkit engkau berdiri betul. Nah, bangkit berdiri betul sambil mengucap Allahu Akbar. Jadi waktu bar itu tuntung sudah berdiri itu. Dan dilanjutkan, namunnya semalam kok mun rasa kalawasan, waktu di kitab Bidayatul Hidayah semalam, mun rasa kalawasan misalnya kan mulai sujud bangkit baca Allah, awas benar kok. Nah, jadi caranya bangkit dulu separuh perjalanan hanya mulai Allahu Akbar, separuh perjalanan gerakan dah.
hanya Allahu Akbar. Nah, bisa nang itu saparuh perjalanan dulu. Atau kada separuh perjalanan. Misalnya kayak ini sujud tuh nih, Allah, belum tuntung kita berdiri sudah bar. Boleh juga nang kayak itu. Tapi itu mensorangan menjadi imam yang bagusnya tuh separuh perjalanan dulu bergerak hanya Allahu Akbar. Sebab bila kita jadi imam, bila kita yang bergerak dulu hanya Allahu Akbar, karena makmum mau umpati kita belum tuntung sudah berdiri ya kalau. Padahal yang bagus itu kan kita sudah sempurna berdiri, hanya makmum berpuat juga. Jadi yang bagusnya tuh kita bergerak dulu separuh perjalanan hanya Allahu Akbar. Jadi makmum itu kan taduri tarus tuh nah, jangan yang mengimbai imam. Serta mengucap Allahu Akbar dan dilanjutkan akan takbir itu hingga pertengahan berdiri. Nah, ini yang pertama, pertengahan berdiri mungkin kita seorangan. Jadi belum tuntung berdiri, Allahu Akbar tuntung sudah. Amunnya kada tahan ya lah, boleh nang kayak ini. Sebab panjang kan itu gerakannya. Mendongakkan yang anu tuh bisa nanti sambil istirahat tuh kan duduk nah. Duduk istirahat dulu Allah. Lawas tuh nih. Nah, takana orangnya lamak. Gerakannya lambat, betul pada mengatur batibet segala macam duduk istirahat lawas. Nah, lalu hendak menuntungakan sampai berdiri langsung bar. Uyuh benar. Jadi marah separuh perjalanan bar sudah. Nah, itu. Yaitu atas kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ini petunjuk Imam Ghazali lah. Atau berdiri betul atas kaul yang mu'tamad. Nah, atau misalnya ini mu'tamadnya enggak itu Pak, mu'tamadnya kan tuntung pas berdiri pas bar. Itu yang mu'tamadnya. Cuma kalau kita kada tahan sampai berdiri hanya bar, nah separuh perjalanan. Separuh gerakan ya kita. Pada setengah fuqaha. Jadi mu'tamad menurut para ulama fikih berdiri betul langsung bar di situ sempurnanya. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti pada rakaat yang pertama juga. Nah, sama rakaat kedua, ketiga. Demikianlah pada rakaat yang ketiga, sama pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya. Nah, sama. Dan engkau baca tasyahud yang pertama di dalam duduk pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Nah, sama di situ bangkitnya tuh. Dan sunnah engkau taruhkan tanganmu yang kanan, ini tasyahud nih, di atas pahamu yang kanan. Padahal itu keadaan engkau genggamkan sekalian jarimu. Seluruh jari digenggam, melainkan telunjukmu. Nah, jadi jadi ibu jari ini di bawah pas di paparutan telunjuk. Ini yang abdolnya. Kalau kayak ini boleh aja, kayak ini Bang. Ini lagi kisahnya. Nah, abdolnya di bawah. Melainkan telunjukmu, maka itu sunnah engkau lunjurkan. Nah, dan sunnah engkau isyaratkan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Nah, jadi kan kayak ini kan asalnya nah lalu kayak ini waktu yang illallah ya angkat sedikit. Cuma jangan yang tinggi kayak itu. Atau begoyang, ada begoyang ini juga. Cuma orang begoyang marah ya cuma jangan usah diumpati. Lain pelajaran kita nih tuh. Nah, angkat sedikit. Jangan yang cugat. Jangan yang boleh gitu. Cuma kayak ini nah. Waktu lomba hari belajar lawan ayah Abuya almarhum guru Syukur Bahari, di sini begoyang nang kene hukumnya makruh. Tapi dalam mazhab lain ada yang sunnah nang kene begoyang. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i makruh begoyang nang kene. Begoyang enggak berputar gitu nah. Nah. Jadi illallah kita. Dan taruhkan olehmu akan tanganmu yang kiri itu di atas pahamu yang kiri juga. Padahal ia terhimpun di atas pahamu itu. Terhimpun dia lain terhampar lah, jadi tangan kiri itu terhampar. Nah kayak ini kalau tangan kiri di atas pahamu itu. Cuma kita waktu mengangkat yang illallah nih tuh, jadi di situ ada tiga kelakuan. Pertama kelakuan tangan illallah, kedua kelakuan muntung menyambat illallah,
Yang ketiga kelakuan hati, memandang kepada yang ada hanya kebaikan Allah. Yang lain dari itu kok ada. Nah, dan mata disunahkan melihat telunjuk nih. Karena urat mata dan urat telunjuk dan urat hati di situ berhubungan waktu itu. Terhampar, tangan kiri terhampar di atas pahamu itu. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud yang pertama itu seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud. Sama ya Allah, duduk antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tasyahud yang pertama, tasyahud awal kita itu sama duduknya. Dan dinamakan duduk itu duduk iftirash, naran duduknya iftirash. Jadi duduk tasyahud awal, duduk tasyahud yang pertama, duduk istirahat, mbah itu pulang, duduk apa lagi nih? Duduk antara dua sujud itu sama kelakuannya disebut duduk iftirash. Bermula tasyahud itu tasyahud awalnya lah, tuh tambah tasyahud awal itu yaitu nah bacaannya yang pertama nih tasyahud yang pertama. Atta ya Allah. Haknya tuh kada batasdid tuh. Ini bisa kayak ini attah. Nah, salah tuh. At-tahiyatu. Kalaunya attah karena dikira haknya bertasdid. Padahal yang bertasdid itu taknya aja. At-tahiyatul. Kalau dibaca attah paham lah ini. Nah, itu tersalah. Sama menjadikan hak itu dua huruf kalau ditasdid, padahal hak itu sehuruf saja. Atta genakan taknya dulu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang wajibnya at-tahiyatu lillah, itu wajibnya. Sedangkan tiga kata sesudahnya itu dua kata kan, tiga kata juga mubarakatu, salawatu, thayyibatu hukumnya sunnah aja. Tambahannya aja. Jadi mau hendak belakas. Jadi ada ulama tuh rajin lakas rajin orang paham yang mana wajib yang sunat. Jadi at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Selesai ke situ aja. Yang wajibnya nih an-nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sunat juga. Jadi ada orang sembahyang japat ya kalau yang mungkin sidin tuh paham loh yang wajib-wajibnya aja digawinya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Nah, buat sayyidina kita ya kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat situ aja tahiyat awal. Jadi bacaan tahiyat awal ingat situ. Karena misalnya talabihi wa ala ali sayyidina Muhammadnya sunat sujud sahwi kalau talabihin kayak itu. Karena bila sudah berbuat wa ala ali sayyidina Muhammad itu tasyahud akhir. Artinya bermula tahiyat yang berkah, yakni haluan yang berkah. Dan sholawat yang baik itu sabit bagi Allah Ta'ala. Maksud sabit itu tetap untuk Allah Ta'ala. Bermula sejahtera itu sabit tetap atas muhai Nabi Allah. Dan rahmat Allah berkatnya itu sabit pula bagimu. Nah, bermula sejahtera itu sabit atas kami dan atas segala hamba Allah yang salihin. Arti sabit itu tetap tadi. Naik saksi aku bahwasanya, maksud naik saksi itu bersaksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang mempunyai sembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Yang sebenar-benar disembah nih hanya Allah. Dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hai Tuhanku, beri rahmat olehmu atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ anunya. Maksud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu nah, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad. Nah, itu bacaan tasawuf awal. Jadi tasawuf awal tuh hukumnya sunat juga bacaannya tadi. Bacaannya sunat, duduknya sunnah. Lah. Yang ke-10 tasahud akhir. Ini termasuk rukun juga. Jadi ini sidin rinciakan supaya kita jangan kada hafal. Karena menghafal rukun sembahyang hukumnya wajib. Hafalnya itu wajib. Yang ke-10 tasahud yang akhir.
termasuk rukun juga. Kalau tasahud yang pertama tadi kada termasuk rukun, sunat abad aja. Dan rukun yang ke-11 salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidin gabung dulu. Jadi yang ke-10 tasahud akhir. Yang ke-11 salawat atas Nabi. Nah, salawat atas Nabi ini andaknya sesudah membaca tasahud akhir. Andaknya di situ berurutannya kita bersambung. Imbah membaca tasahud akhir ada salawat di situ. Salawatnya hukumnya wajib di dalam tasahud yang akhir tadi. Dan rukun yang ke-12 duduk di dalam tasahud akhirnya, duduknya. Nah, duduknya. Jadi duduknya tadi dan di dalam salawat itu. Jadi duduk waktu membaca tasahud akhir dan duduk waktu membaca salawat itu hukumnya wajib. Nah, duduknya itu hukumnya wajib. Dan sunnah pada tasahud akhir itu duduk tawarruk. Nah, ini paling penting digarisbawahi lah. Dan sunnah duduk pada tasahud akhir itu dengan cara duduk tawarruk. Jadi duduk yang cara kita yang biasa itu hukumnya sunnah aja. Jadi kalau mau batis minta salihu ke apakah boleh hai kada duduk kayak itu. Misal jari misalnya, nah biasanya kita kan menungkat angka ini loh kak. Nah, karena kada kawan angka ini boleh aja. Karena yang kayak itu tuh hukumnya sunnah aja. Boleh jangan angka ini yang kayak ini nih, boleh jangan kayak ini boleh. Atau misalnya sakit betis kada kau dilipat-lipat, kada kau yang duduk kayak biasa tuh nah, duduk. Nah, basila boleh aja. Coba cara yang kayak kita biasa tuh hukumnya sunnah, duduk tawarruk ya kita. Yaitu hendaklah nih cara duduk tawarruk. Nah, yaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri. Nah, ya kalau duduk di burit di lantai, punggung naranya itu. Dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan. Nah, coba kita bayangkan. Jadi batis kiri keluar pada pihak kanan dan engkau dirikan tapak kakimu yang kanan itu. Ini kita gawe hari-hari ya kalau. Nah, duduk nangka itu sunnah hukumnya. Cara nangka itu nah sunnah. Sedangkan duduknya yang wajib. Dan baca olehmu pada duduk tasahud akhir itu, nah bacaannya nah. Nah, tak ulang-ulang aja lah nih. Sama dengan tasahud awal, bedanya sedikit aja. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, panjang tambahannya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad enggak situ. Yang wajibnya. Jadi kita hendak tahu yang mana bacaan tasahud akhir. Ini penting di kita pahami lah. Bacaan tasahud akhir yang wajib itu adalah bacaan tasahud awal. Angka itu tuh. Kalaunya bacaan tasahud awal, hukumnya sunnah dibaca di duduk tasahud awal. Nah, sedangkan bacaan tasahud akhir yang mana yang wajibnya? Seapa kita membaca tasahud awal, saitulah yang wajibnya dibaca di tasahud akhir. Coba kita lihat bacaan tasahud awal. Bacaan tasahud awal di atas tadi ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat situ aja, itu yang wajibnya. Sedangkan menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik itu tuh hukumnya ingat wa ala ali menambahi keluarga itu hukumnya sunat abad. Bila tertinggal tabacaan itu sunnah sujud sahwi. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad ingat situ aja. Yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang wajibnya. Yang separuh wajib sunat abad wa menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sedangkan yang wa barik Ibrahim segala macam itu menambahi kesunahan. Seandainya ditinggal ada disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita tertinggal wa ala ali sayyidina Muhammad disunahkan sujud sahwi. Nah, jadi ini penting juga kita tahu nih membedakan mana bacaan yang wajib waktu tasahud akhir. Ingat kita membaca tasahud awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak situ aja. Tapi tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu sunatnya sunat abad. Nah, di sini Sidin menambah dengan tambahan yang sedikit berbeda lah. Tambahannya banyak nah. Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi. Ini istri-istri Nabi wa dzurriyyatihi, zuriyat Nabi.
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Bebat an-nabiyil ummi kita jarang telah, ini bebat ini bertambah sempurna aja kita. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bertambah majid sampai ke majid. Cuma sini ada tambahannya, banyak panjang ya tambahannya. Nah, jadi kesimpulannya nanti sedikit supaya ulangin nah, supaya jangan sampai yang di rumah kada paham ya lah. Jadi bacaan tasyahud akhir yang wajib, ingat sebatas mana kita membaca bacaan tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sunnah abad menambah kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ingat situ. Kalau tertinggal wa ala ali sayyidina Muhammad, sunnah sujud sahwi. Nah, cuma tetapnya sah sembahyangnya. Kalau kada sujud sahwi tetap sah sembahyangnya. Nah, tapi kada bagus sih, sama mudah kayak ketinggalan kunut tuh kan kada bagus ditinggal. Sedangkan sampai majid tadi hukumnya menambahi kesunahan saja. Kemudian maka baca olehmu. Nah, ini hendak panjang lagi. Lebih panjang deh. Jadi saya majid ya asa hendak lagi. Bagus tausakan Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu barisnya lah wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, kita buat dajjal sini. Ingat masih dajjal ada juga sebagian orang ingat situ aja. Tapi tambahi lagi sedih lagi, tambahi pula Allahumma inni, panjang lagi nih. A'udzubika minal ma'sami wal magrami. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, asa hendak lagi aja tambahi boleh Rabbana atina boleh aja nih tuh. Boleh aja hendak menambahi gitu, cuma jangan sampai menambah itu niatnya semata-mata yang semalam ya lah gitu. Nah, banyak yang terdudi aja lalu tambah sidin niatnya semata-mata menghadangi yang terdudi. Itu ada boleh itu. Jadi tambahin niatnya hendak berdoa, hendak berzikir. Nah, sambil menghadangi kan pasti sudah lah. Artinya, hai Tuhanku, ampuni olehmu akan dosaku yang telah aku kerjakan dahulu dan dosaku yang kemudian, dan ampuni olehmu akan dosaku yang di dalam rahasia yang batin. Nah, yang kada kelihatan orang nih, dan dosaku yang zahir yang kelihatan orang, dan yang terlebih daripada yang diharuskan. Nah, dan barang yang engkau ketahui dengan dia dosa tadi, dan yang datang daripadaku. Nah, engkaulah mengampuni dosa yang dahulu dan engkaulah yang mengampuni dosa yang kemudian. Arti kemudian itu yang akan datang ya kita. Tiada Tuhan melainkan engkau, hai Tuhanku. Bahwasanya aku memohonkan pelihara dengan dikau daripada siksa kubur dan daripada siksa api neraka dan daripada fitnah pada ketika hidup dan pada ketika mati, dan daripada fitnah Masih Dajjal. Nah, ini pentingnya musim-musim pindah bunyi isu-isu Dajjal ya. Nah, bagus dibaca ini. Hai Tuhanku, bahwa aku memohonkan pelihara dengan dikau daripada sesuatu yang membawa kepada dosa dan daripada sesuatu yang membawa dituntut oleh orang membayar akan dia. Nah, jangan sampai tak hutangnya kita maksudnya. Hai Tuhanku, bahwa aku zalim akan diriku dengan zalim yang amat banyak, dan tiada yang mengampuni segala dosa melainkan engkau jua. Maka ampuni olehmu bagiku dengan beberapa ampunan daripadamu, dan diberi rahmat olehmu, dan beri rahmat olehmu akan daku, karena bahwasanya engkau jua yang mengampuni dan yang mengasihani akan hambamu. Nah, artinya Sidin martiakan bahari ini luar biasa ya Allah. Sidin martiakan ini. Kalaunya bahasa kita ada juga sedikit mirip-mirip bahasa Indonesia ya Allah ini nih, ada juga sedikit mirip-miripnya. Dan rukun yang ke-13 memberi salam yang pertama. Nah, jadi ini jangan takajud lah, rukun
Kita yang biasanya mendengar rukun sembahyang 13, tapi yang ke-13 itu tartib ya kalau. Ya ada. Ada di sini memberi salam. Kenapa? Tartibnya ke sidin tinggal. Kenapa sidin tinggal? Paham aja udah aja sidin. Itu maksudnya. Kalau dalam kitab Mabadil Fikih tartib itu yang ke-13. Nah, yang lalu sini apakah berbeda? Ada berbeda sama. Bahkan rukun sembahyang dan kita mengganal yang lebih dirinci lagi ada 17. Ada tambahan, nah ada tambahan juga, sama aja, cuma penomoran aja yang berbeda. Urutan sama. Ini Bang 13 ya, mana tartibnya ya? Tartibnya itu kan bisa-bisa seorang sesuai nomor urut ya kalau kan sidin memandir sesuai nomor urut juga tadi. Memandir sidin sesuai nomor urut. Nah, maka yang ke-13 ini kan sidin semalam yang tadi itu sujud yang 2 kali ini tuh, nah sidin jadikan 2 nomor. Nah, di situ anunya selisihnya tuh. Memberi salam yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang wajibnya yang mana? Assalamualaikum. Ha. Kum. Assalamualaikum. Itu yang wajibnya. Sedangkan warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah hukumnya. Jadi mun pian asa pangulir, asa hendak belakalakas, assalamualaikum ya pian. Untung aja dah. Sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Di salam yang pertama manu kepala nang kayak ini sunnah juga hukumnya. Kepala ke kanan, kepala ke kiri hukumnya sunnah. Nah, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Cuma bila kita hendak menggawi salam yang pertama saja, kadang menggawi lagi salam yang kedua, maka berniat. Niatnya aku menggawi salam sekali saja. Bila kita menggawi salam sekali saja, tapi kada berniat hendak ingat sekali saja, langsung buka pian. Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Berarti narannya maka hukumnya batal sembahyangnya. Walaupun pian sudah tentu mengerjakan rukun. Kenapa batal? Karena belum keluar dari sembahyang. Karena keluar dari sembahyang atau selesai sembahyang itu menurut peraturan selesai sembahyang itu selesai salam yang kedua. Itu selesai sembahyang. Jadi selesai sembahyang kita tuh sesuai peraturan Indonesia Merdeka mulai hari kala. Jadi salam tuntung salam yang kedua. Ternyata kita kada menuntungkan ke salam yang kedua walaupun itu sunnah. Berarti belum tuntung narannya. Belum keluar. Namun hendak keluar berdahulu Bang berniat di kita aku menggawi salam yang pertama aja. Nah, maka bolehlah kita yang bahas assalamualaikum warahmatullahi yang pertama langsung beluncat boleh ramailah ini. Atau misalnya enggak ini nah. Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama nih maka hendak bakantut nih kehendakan bakantut. Yang pertama nih langsung kita berniat assalamualaikum warahmatullahi yang pertama gini aku tuntung udah jepian. Nah alput bakantut nasah tuh. Asa berniat kita kada menggawi yang kedua. Kira saya lah. Amun kini Pang salam yang pertama manahani kantut. Lalu pin kantut akan nya sahatnya yang rukun yang pertama aja. Tapi kita kada berniat keluar dari sembahyang. Bakantut maka batallah sembahyangnya walaupun sudah salam pertama kita kerjakan. Kenapa aja? Belum tuntung. Kita dan sunnah memberi salam yang pertama itu bahwa engkau palingkan mukamu ke kanan. Sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisi belakangmu, yang kanan akan pipimu yang kanan juga. Nah, ya lah. Dan demikian lagi engkau berpaling ke kiri pada salam yang kedua. Sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisi belakangmu yang kiri akan pipimu yang kiri. Dan sunnah engkau niatkan akan keluar daripada sembahyang pada ketika mengata assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnah hukumnya meniatakan keluar bila kita mengucap assalamualaikum warahmatullah yang kedua. Nah, kan salam tadi dua loh kok. Assalamualaikum warahmatullah yang pertama. Nah, waktu kita mengucap assalamualaikum yang kedua itu sunnah kita berniat keluar. Sunnah kada wajib. Kenapa? Karena memang sudah tuntung juga. Maka sunnah.
Tapi kalau kita hendak keluar di salam yang pertama, nah mau kadang mau itu jadi wajib, kada sunnah lagi. Berniat keluar sembahyang itu. Sunnah engkau niatkan memberi salam atas barang siapa yang di kananmu daripada malaikat dan sekalian muslimin daripada manusia dan jin. Nah, dan pada salam yang pertama sama. Dan demikian lagi engkau niatkan memberi salam akan seumpama yang demikian itu pada salam yang kedua, sama juga kayak itu. Jadi sebelah kanan nih malaikat, orang manusia, jin yang Islam. Sebelah kiri malaikat, manusia, jin yang Islam juga sama. Dan inilah kelakuan sembahyang orang yang saurangan. Namun saurangan kayak itu. Dan lagi akan datang kelakuan sembahyang imam dan makmum insyaallah. Nah itu mencara saurangan kayak itu. Mencara berjamaah kena insyaallah jasidin. Nah syahdan takiau pulang karena syahdan ya lah. Nah kita menjawab pertanyaan dulu lah. Syahdan ke situ tuh. Ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah kita berzakat ke panti asuhan mungkinlah. Lalu kita serahkan ke pengurus panti asuhan. Nah, boleh benar? Boleh. Jadi julung ya, menyerahkannya ke pengurusnya atau langsung ke anak yatimnya dikumpulkan. Tapi yang bagusnya kumpulkan anak yatimnya, pengurusnya yang mengelolanya. Jadi kerjasama aja kita. Bila kita mau berzakat ke ading kita, tapi miskin, boleh aja. Tapi di Jawa aja, boleh juga. Jadi bolehkah kita zakatnya berupa uang yang kita transfer? Nah, boleh benar lah. Jadi memang diutamakan keluarga kita dan sanak kita yang miskin-miskin itu didahulukan untuk menerima zakat kita itu, walaupun dia jauh. Walaupun anaknya di Cina, di Wuhan sana ada keluarnya di Wuhan gitu. Nah transfer boleh ya. Memang itu. Cara berniatnya bang, pian mentransfer itu sudah sah, ada niat di situ. Caranya pian maigau mentransfer ada saham. Nah jadi menghendak yang secara resminya aku keluarkan zakatku. Nah zakatku, zakat apa nih? Zakat harta. Aku keluarkan zakat hartaku tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, julung waktu menjulung itu kalau sudah selesai itu kita benit pertama tadi, benit tadi sudah. Jadi jadi berniat itu tuh simpel benar lah. Ada yang ngalih tuh, ada yang harus bahasa Arab, yang nawaya tuan ukhrija itu kan mesti harus kayak itu. Waktu pian berucap nih nah zakatku. Nah, itu sudah berniat. Seandainya kita kada berucap bang, bah julung kada berucap, kada usah berucap ini zakatku kada apa juga. Kada perlu, kada wajib, kada diharuskan orang yang menerimanya tahu bahwa ini zakat atau kada diharuskan. Kelupang harus di zakat kulah yang wajibnya, kada perlu tahu gitu orang yang menerimanya, kada termasuk syarat. Yang penting ia menerima. Cuma sunnah bagi yang menerima mendoakan itu aja. Jazakallah khairan barakallah, macam-macam doanya. Nah jadi boleh benar menjulung zakat dengan cara mentransfer tadi kepada ading atau dang sanak. Syaratnya tadi fakir miskin atau yang termasuk yang asnaf yang 8 itu nah. Banyak hutang kah sidin. Nah, boleh juga itu. Atau mualaf kah. Nah, itu syaratnya itu aja. Yang pertama, yang kedua orang nih berpenyakit bakamih kada tiis. Diobati sudah kada mau sembuh tatap aja banyun itu mengeluar wayah sembahyang. Nah kayak apa hukumnya masalah udu dan sembahyangnya, masalah tersisa kamihnya itu. Nah ini masalah sil baul naranya dalam kitab tuh. Jadi caranya mudah aja. Setiap kali kita hendak sembahyang zuhur misal, ini kias sajalah, bila hendak sembahyang zuhur masukkan waktu zuhur dulu. Setelah masuk waktu zuhur dibersihi dulu. Yang burungnya tadi tuh. Kayak pembersihnya seadanya kayak biasa Bersih bestinja dulu. Setelah bersih ditapal. Lawan kapas. Nih nah. Burungnya tadi tapal lawan kapas.
Batu dibalut pulang supaya kapasnya jangan lepas. Handi plus ke pembalutnya terserah jangan terlalu kanjang. Lo pilih mati selalu. Nah, handi plus ke apa kah? Atau jorot lawan yang tali kalambu kah sarah Nah, amun tali kalambu balik ganal benar. Nah, imbah diikat asal bakapas di sini langsung baudu. Imbah baudu, nah kawas sembahyang. Lalu keluaran masih ya apa kada bapak tuh dimaafkan ya. Walaupun tak keluar kayak itu dimaafkan ya. Langsung baudu, langsung sembahyang apa sembahyang johor. Nah, karena hendak sembahyang asar pulang masuk akan pulang waktu asar. Ini diberesihi. Setelah bersih, tapal pulang lawan kapas. Kapas kadada aja kain atau ambal kah? Sarah ikat belum? Nah, ikat yang sederhana. Itu sudah diikat, bawa bodo pulang. Mbah bodo sembahyang pulang sembahyang asar. Tak keluar guru aja sedikit aja. Kada apa-apa tak keluar dimaafkan. Asal tadi sudah diikat, jangan kada beikatan. Amun kada beikat, keluarnya kan bisa tak baju, tak salawat, itu kada boleh. Amun masih keluarnya masih di tempatnya aja, masih di dalam ikatan tuh aja, ada apa-apa. Tapi yang diingat syaratnya masuk waktu dulu, diberesihi dulu, ditapal dulu, diikat. Nah, imbah tuh hanya langsung baudo. Urutannya nih lah, imbah sudah baudo hanya sembahyang wajib. Jelas saya lah. Nah, jadi tarumit mang sedikit nih tuh kada apa-apa Ya kalau itu pahalanya banyak, Pak. Pahalanya banyak pahalanya luar biasa. Bisa jadi wali itu mesti sabar pian. Nggih, engka itu jatuh kan khawat ya kalau masuk maghrib ke itu pulang, beresihi pulang, tapal pulang, baudu pulang, sembahyang pulang maghrib, isya ke itu pulang. Nah, paham itulah. Yang ketiga, bolehkah tidur garis miring guring imbah sembahyang subuh bulan puasa nih? Karena mengantuk benar, boleh benar urusan guring ya kalau yang kada boleh ninto belum bersubuh guring, haram hukumnya guringnya itu. Belum bersubuh, memang ada pang hukumnya yang boleh guring belum bersubuh, hukumnya boleh apabila jam 2 malam boleh jam 2 malam belum bersubuh guring boleh bangun soalnya jam 2 malam hanya guring belum bersubuh cara bapak belum juga waktunya masuk. Nah, ini pun sudah masuk waktu, belum bersubuh, lalu guring, itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah bersubuh, guring, nah, memang mawaris pakir, Bang. Kalau diamaliyahkan pada kondisi-kondisi yang tiap hari. Tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu, nah kayak bulan puasaan ini, nah itu boleh aja, kada apa-apa. Tapi bawirit dulu. Jadi kada pakir tuh kada jadi, kada berlakunya. Bawirit tutungan bawirit, hanya guring. Itu bagusnya wiridnya dipanjangi sampai matahari bermunculak sama ya bohongnya. Nah, itu nomor 3. Jadi mau darurat boleh aja goreng lah. Lawan pia menurut penelitian biasanya kan jadi penyakit goreng imbah subuh tuh ya kalau. Tapi karena berangkat puasa, orang goreng yang imbah puasa tuh nah kada jadi penyakit. Berangkat puasa tadi tuh. Ini bermimpi yang keempat nih. Jadi ulun bermimpi rasa dibawa orang dalam mimpi ketemu seseorang. Orang tersebut mengatakan nanti di akhirat ujar perkataan itu nah Allah hanya kenal lawan Sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Nah, maksudnya Allah hanya memberi rahmat kepada orang yang mengikut mutabaah yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur selamat itu satu aja. Cakai bertaksi membawa kepada selamat itu taksi aja, taksinya itu satu aja pintunya, mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kada mutabaah kepada Rasulullah, kada diberi rahmat oleh Allah, kada selamat. Itu maksudnya. Yang kelima, malam 15 Ramadan dan seterusnya biasanya salat witir dan dilaksanakan dengan membaca doa kunut. Nah, pertanyaannya kalau kita sembahyang sunat witir waktu itu lalu ketinggalan baca kunut, apakah kita harus sujud sahwi? Nah kayak sunut
kayak sembahyang subuh sujud sahwi ya kalau. Nah kalau ini di dalam kitab itu boleh kada sujud sahwi, boleh sujud sahwi. Nah, boleh kada sujud sahwi, boleh sujud sahwi. Coba seandainya kada sujud sahwi, kada merusak lawan sembahyang ninto, kada mengurangi ganal pahalanya sembahyang. Tetapi sekila kita manggawe sujud sahwi karena ketinggalan kunut di witir yang tadi, itu kada kita gawe, itu hanya mengurangi kesempurnaan pahala aja. Lah, kada menambah banyak manfaat aja, cuma merusak kada. Beda kalau kita sembahyang subuh, tak tinggal kunut, kada sujud sahwi, itu cak ibarat baju beluang. Nah, sedangkan yang witir yang tadi di witir tadi itu kada sampai beluang-luang itu kada. Jadi boleh. Sebab kenapa? Sebab kunutnya ninto yang dilakukan di witir yang di akhir-akhir Ramadan itu boleh digawe, boleh kada. Maka seandainya tertinggal boleh di sujud sahwi, boleh kada juga. Paham ya lah? Nah, cuma seandainya sujud sahwi pun boleh juga. Gitu. Kada bang boleh juga. Karena digawe boleh kada, boleh digawe gitu nah. Yang keenam, syarat rukun mengeluarkan zakat harta, dan bolehkah meniati zakat hartanya sendiri. Urusan zakat harta atau zakat mal itu yang penting kita perhatikan dua macam aja. Pertama sampai nisab, yang kedua sampai haul. Dua itu aja kita perhatikan. Lawan duitnya kan usaha yang halal tuh jelas saja sudah ya kalau entah. Nah sampai nisab sampai haul. Arti nisab itu sampai hitungan jumlah duitnya itu nah. Yang dihitung itu lebihan dari biaya hidup. Hidup itu artinya kan mencakup 5 macam aspek lah. Nang kayak kita pemakan, pakaian, kebutuhan hidup naranya, kaganaan, kebutuhan hidup. Apalagi nih biaya pendidikan anak, biaya kesehatan sekeluarga, itu biaya hidup 5. Pemakan, pakaian, kaganaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hidup naranya nih. Nah lebihan dari biaya hidup yang 5 ini, ada lebihannya tersimpan, bisa di bank, bisa di rumah tersimpan. Dihitung yang lebihan tersisan itu berapa? Sampai kada hitungan kurang lebih antaranya ini khilafiyah lah jumlahnya ini nah. Cuma kita ambil pertengahan aja, 90 gram emas. Pada riwayat yang lain 95 gram emas. Anggaplah 90 gram emas lah. 90 gram emas itu berapa duitnya? Hitung pian. Nah kalau duit kita tuh mencapai itu senilai 90 gram emas, berarti sampai nisab narnya. Satu. Tapi kalau duit kita misalnya dihitung-hitung ingat 5 gram emas saja lebihannya nih tuh, berarti kada sampai nisab. Lebihan. Nah, ingat 90 gram emas. Emas memang murni aja, kada ada campuran apa, murni masih bebaluk, masih bercampur tanah lagi aja, masih ono. Nah, itu 80 gram emas tuh, kada perlu hadang 90, 80 gram emas sudah wajib, sudah anu. Itu kisah emas ya kalau. Ini kisah harta aja 90 gram emas lah. Nah lalu sampai nisab, paham sudahlah. Nah sekarang yang duit yang sampai nisab itu tagana tak kumpul atau tatahan di simpanan kita, di rumah kita, di tabungan kita, tatahannya itu selama 1 tahun. Itu yang disebut sampai haul narnya. Kalaunya kita berisi harta usaha kita nih yang lebihan dari itu, pendapatan kita yang lebihan dari 90 gram emas, bahkan mau dihitung-hitung bisa sapikul emas, tapi hanya seminggu dapatnya, belum 1 tahun lagi, belum wajib zakat juga. Sebab wajib zakat itu tenungan sampai 1 tahun dulu, terdiam di wilayah ampun kita tuh 1 tahun jadi ampun kita. Itu disebut sampai haul naranya 1 tahun. Itu aja syaratnya. Bila pian duitnya yang lebihan dari biaya hidup tadi mencapai 90 gram emas,
dan tadiamnya di diri kita, di awak kita, di rumah kita atau di bank segala macam itu lebih setahun sampai setahun, maka wajib berzakat 2,5%. Nah, sedangkan niatnya boleh kita meniatakan, memang kita juga yang berniatnya. Bukannya, ini kan pertanyaannya bolehkah kita berniat sendiri? Memang kita wajib berniat sendiri, kita seorang yang berniat. Kada kuat orang yang berniat. Duit seorang nih, duit orang. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita meniati zakat harta sendiri? Nah, memang kayak itu seharusnya duit kita, harta kita juga yang berniat. Kayak peniatnya simple benar. Ya Allah, ulun sudah harta ulun sampai haul sampai nisab, tahun ini ulun berzakat. Nah, tuntung sudah. Tahun ini ulun berzakat 2,5%. Oh, lalu ini hitung. Lalu dapat duitnya misalnya 10 juta. Nah, 10 juta itu diutamakan diserahkan kepada fakir miskin. Bila sudah terkumpul, mau hendak berberkat lagi, berdoa pian, dua selamat kah, dua tolak bala kah, imbah sudah terkumpul hendak berdoa, pian berdoa seorang. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tahun ini ulun gembira benar kau berzakat. Mudah tahun kena pulang berzakat pulang. Nah, yang duit yang 10 juta ini mudah-mudahan berberkat, pian jadi akan berbanyak kena jadi 100 juta tahun kena uja pian misalnya. Nah, terserah pian itu dua kebaikan-kebaikan saja. Nah, setelah pian nang kaya itu, lalu pian julung utamakan fuqara. Innamas shadaqat lil fuqara. Orang-orang fakir. Tapi orang-orang fakir yang mana? Orang-orang fakir di sekitar kita dulu diutamakan. Keluarga kita, tetangga kita. Nah, kuitan bang, kada boleh kuitan tanggungan kita. Jangan dijakati, itu diberi. Nah, karena waktu kita hendak membagi itu kada perlu babadah. Di zakat kolah kada perlu nih itu babadah. Bah julung. Kada mesti harus babadah tuh. Tetapi kalau zakat itu bagus bang orang tahu supaya apa? Memotivasi kebaikan bagi orang. Bagus orang tahu kalau zakat yang wajib. Bagus orang tahu. Tapi mun kita memberitahu cagar yang rusak, ujub segala macam, baik beri diam ha. Ya kalau cagar habis pahalanya kina. Itu caranya. Nah, yang ketujuh, wiritan dalam perjalanan ketaatan kita menuju Allah pentingkah? Kadakah? Nyata penting. Itu pelajaran masalah wiritan tuh sudah rancak dijelaskan dalam kitab apa tuh Hikam ya lah. Nah, itu pelajaran yang malam Selasa, malam Minggu itu sudah sering dah. Jadi ibadah kita kepada Allah itu 4 macam: menuntut ilmu secara garis ganang, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat, dan berwirid. Nah, wiritan ini termasuk bagian dari ibadah kita. Lalu kayak apa wiritan itu macam-macam, ada berbentuk rotipul atas, ada berbentuk ratipul haddad, ada berbentuk ketujuh baca Quran, macam-macam. Ada juga berbentuk tarikat termasuk wiritan. Nah, jadi wiritan itu penting. Apa manfaatnya? Banyak benar manfaatnya. Cuma manfaat yang paling besar sesuai dengan pertanyaan pian di sini, urusan suluk itu wiritan dijadikan Allah sebab sampainya kita kepada Allah. Jadi wiritan itu sabab. Memang la haula juga kadang beri bekas juga, cuma sabab hilang banyu apa dijadikan Tuhan? Sabab hilang haus ada banyu. Jadi banyu yang diminum sebab dijadikan hilangnya haus oleh Allah. Sama seperti wiritan dijadikan oleh Allah sebab sampainya kita kepada Allah. Nah, itu penting. Jadi nangka inilah orang kada ada bisi wiritan, nangkaya kada ada lampu dalam hidupnya. Kita tuh kada belampu aja kita. Bayangkan pian bisi sepeda motor, pian tunggang tengah malam kada belampu. Ayo. Maka laju pulang pian misalnya kada belampu kayak apa caranya? Maka tengah malam kadap gigi aja kelihatan putih. Kada belampu kayak apa? Nah, itu beli kita kada berwirid kita tuh. Udah kayak mahayabangnya kita. Nah, cuma penting diketahui wiritan ini yang anun ka'an sa'idin an kharam mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jelas orang-orangnya itu jelas.
Mengambil dari mana? Mu'an-an kita an anu dari si anu ada anunya, itu yang bagus wiritan. Nah kita alhamdulillah wiritan kita ada roti polotos. Nah roti polotos nih kalau kita amaliyahkan bujur-bujur ada ijazahnya ya, kalau ada sanatnya sambung menyambung sampai kepada sahibur ratibnya, ini menjadi thariqat, sebagian di daerah Maroko sana disebut thariqat at-tasiyah namanya. Jadi kalau kita membaca roti polotos itu sudah berthariqat, sudah kita thariqat ya kita. Nah, alhamdulillah ya telah sudah berthariqat. Ini nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.